Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 3 Maret 2022. Kita sudah menjalani kehidupan kita hari ini di hari libur, dan tentu banyak hal sudah kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga. Suami istri, orang tua anak, opa oma cucu, tentu kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita. Dan kita bersyukur kekuatan kita dapat dari Tuhan, sehingga menolong kita untuk bisa berkarya di rumah dengan keluarga sepanjang hari ini. Sesaat lagi kita akan menerima malam pemberian Tuhan, dan hendaklah sebelum kita beristirahat, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu saya mengajak kita untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus memberi kehidupan dan keselamatan bagi kami. Kami akan menyatakan syukur kami kepadamu di hari ini, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menyambut malam pemberian-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam kasih Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan kita merasa begitu bangga dengan semua kepemilikan yang memperlengkapi kehidupan kita. Rumah tempat kediaman kita, mobil atau pekerjaan, dan semua yang lainnya yang telah memperlengkapi kehidupan kita. Seringkali kita merasa begitu bangga atas semuanya dalam hidup kita.
Tentu itu sangat manusiawi. Karena memang dalam usaha dan pekerjaan, dalam bekerja keras, tentu kita sudah melakukan banyak hal untuk menerima seluruh pemberian dari Tuhan itu atas kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita mesti terus percaya bahwa seluruh kepemilikan itu hanya semata-mata karena Allah memperkenankannya bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang lebih membahayakan lagi adalah segala kelengkapan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu, di saat kita mau gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah tindakan-tindakan yang membahayakan bagi kehidupan kita. Memang kita harus sadar benar, sesungguhnya kita sebenarnya telah mengalami kematian oleh karena dosa dan setiap pelanggaran yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampai sekarang ini kita masih hidup dan mengalami banyak perkara dalam hidup ini, itu karena Allah masih berbelas kasih dengan kita. Allah masih menyatakan kasih karunia-Nya kepada kehidupan kita sekalian. Dan karena itu kita harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan lebih baik kita meninggalkan berbagai-bagai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu tidak menolong untuk kelanjutan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Dalam bagian ini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, ayat yang pertama dengan tegas dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menunjuk pada dirinya bahwa dia juga sebelum berjumpa dengan Kristus terlibat dalam berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus. Dia pernah bangga terhadap tindakan-tindakan yang keji yang dia lakukan. Dia begitu merasa bangga untuk perbuatan-perbuatan demikian. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus Kristus dan diterangi dengan kebenaran firman Allah, dia kemudian terbuka mata rohaninya untuk melihat bahwa perkara-perkara kehidupan yang selama itu sebelum perjumpaannya dengan Kristus, dia justru sedang melakukan banyak kesesatan dalam hidupnya, yang olehnya sebenarnya dia pun telah mengalami kematian. Tapi Paulus bersyukur bahwa di dalam kasih karunia-Nya, ia telah diantarkan memasuki satu babak baru, di mana dia punya kesempatan untuk bisa dapat berefleksi bahwa perbuatan-perbuatannya yang dahulu sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang membuat dia sebagai orang-orang durhaka, dan karena itu dia pantas menerima murka Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian Paulus bangkit setelah perjumpaannya dengan Kristus, telah mengantarkan dia memasuki satu pola kehidupan yang sungguh-sungguh lebih bernilai dan yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu melalui kebenaran firman Allah ini, tentu Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua kita oleh karena dosa dan pelanggaran kita, sebenarnya kita telah mengalami kematian di hadirat Tuhan. Tapi karena kasih karunia Allah, kita telah dijauhkan dari murka Allah itu. Dan Allah memperkenankan kita untuk mengalami kasih karunia-Nya, sehingga kita tidak dapat mengalami kebinasaan kekal, tapi kita punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal. Dan melalui kebenaran firman Allah ini dikatakan kepada kita bahwa kita karena kasih karunia dari Allah dalam Yesus Kristus itu punya kesempatan untuk bisa hidup bersama dengan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Ini adalah sebuah sukacita besar
bagi kehidupan kita umat percaya. Bahwa sesungguhnya kita masuk dalam kategori orang-orang durhaka yang layak mendapatkan murka Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah itu, kita dibebaskan dari murka Allah dan punya kesempatan untuk hidup bersama dengan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, mari angkat pujian dan syukur kepada Tuhan dan menata hari-hari hidup selanjutnya. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita, tapi hendaknya kita sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan serta mendatangkan perkara-perkara kehidupan yang berkenan dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Segera kita lakukan ini, jangan terlambat. Selagi Tuhan masih izinkan kita mengalami kasih karunia-Nya, jangan pernah kita lalai melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui kebenaran firman Allah ini, sekali lagi kita harus bersyukur. Kita tidak lagi masuk dalam kategori orang-orang durhaka yang siap menerima murka Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang pantas mengalami keselamatan karena kasih karunia Allah bagi kehidupan kita. Kita menjadi berarti di hadirat Allah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari percayakan seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh total di hadirat Tuhan. Dan jangan lagi terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang olehnya kita mencederai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Atau yang mengundang murka Allah terjadi atas kehidupan kita. Sekali lagi, tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang membawa kita untuk hidup sebagai orang-orang durhaka yang siap menerima murka Allah. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah diselamatkan. Karena itu tinggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Bapa, karena Bapa terus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mestinya kami adalah orang-orang durhaka yang layak menerima murka-Mu. Tetapi Allah telah berbelas kasih dengan kami melalui karya Yesus Kristus. Maka kami punya tempat di dalam sorga rumah Bapa bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan sakit yang mengikat kehidupan mereka. Baik mereka yang sakit oleh karena terserang Omikron, sehingga sedang opname di rumah sakit, ataupun yang sedang menjalani isolasi mandiri di dalam rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu yang mengalami penderitaan. Biarlah di dalam kasih karunia-Mu mereka punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan ya Bapa. Demikian juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang terikat oleh berbagai-bagai sakit penyakit lainnya, yang membuat mereka sedang menjerit di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa, segala usaha dan upaya tentu telah mereka lakukan, baik itu upaya medis maupun penyerahan diri mereka di hadapan hadirat-Mu dalam doa-doa dan penyembahan mereka yang mereka naikkan. Hamba mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Yesus Kristus yang adalah dokter agung itu berkenan melawat kehidupan umat-Mu yang mengalami penderitaan sakit. Biarlah di dalam urapan kasih karunia-Mu mereka punya kesempatan untuk mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, dalam segala pergumulan hidup mereka.
tiliklah kehidupan umat-Mu ya Bapa, dan jawablah mereka, serta bebaskanlah mereka dari berbagai pergumulan lainnya, supaya umat-Mu terus diselamatkan. Demikian juga umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai pergumulan karena persoalan ekonomi keluarga, karena usaha-usaha mereka tidak lagi dapat berlangsung dengan baik. Mereka kesulitan mendapatkan keuangan, mereka mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, bahkan membiayai pendidikan anak-anak mereka, membiayai kesehatan hidup mereka. Malam ini hamba berdoa, Tuhan tolonglah mereka sekalian, sehingga sungguh-sungguh mereka mendapatkan berkat daripada-Mu ya Bapa. Karena itu umat-Mu yang bekerja dan berusaha di darat, maupun umat-Mu yang bekerja dan berusaha di laut sebagai nelayan, hamba berdoa Tuhan tolong mereka semua, sehingga dimanapun umat-Mu berada dan berusaha, biarlah berkat Allah tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga gereja-Mu, untuk seluruh tugas-tugas pelayanan yang dikerjakan, para pendeta, para penatua, diakan dan pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan dalam gereja-Mu, kiranya Allah terus memperlengkapi hikmat-Mu kepada pekerja gereja-Mu, supaya mampu menuntun dan membimbing jemaat-Mu untuk mengalami banyak perkara dahsyat dari Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, para bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami di tengah-tengah masa sulit di mana mereka memimpin negeri kami. Kiranya Allah memperlengkapi mereka dengan kekuatan surgawi. Dan tolonglah kami sebagai rakyat yang hidup di rumah bersama Indonesia, supaya kami sungguh-sungguh saling menghormati satu dengan yang lainnya. Baik itu menghormati para pemimpin bangsa kami, juga saling menghormati seorang dengan yang lain, supaya kami terus berkarya dengan sungguh untuk bisa mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama di rumah bersama Indonesia, di provinsi kami Nusa Tenggara Timur, dan di Kota Kasih, Kota Kupang. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Biarlah Allah datang dan memberi urapan khusus kepada kami, supaya malam ini kami beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.